Cinta yang pernah membuatku menangis dan tertawa secara bersamaan. Pada akhirnya, karena cinta jugalah, aku berhasil didewasakan. Assalamualaikum semuanya, sobat-sobat setia pendengar Kalimat Singgah. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, di dialog cinta kali ini, gue udah dapat seseorang nih yang mau berbagi cerita cintanya. Sebut aja nama dia Dom. Jadi kata si Dom ini, dia bilang nih ke gue, pokoknya nih ya, si cerita dari Dom ini nih, dia bilang sama gue, Min, gue mau bagi cerita dong. Gue pernah jatuh cinta nih. Tapi di saat gue jatuh cinta dan di saat gue udah mulai serius, gue cuman dibuat luka doang. Nah terus dari situ gue belajar. Ternyata gue bisa dewasa loh karena cinta. Aduh, ini jujur gue juga belum dengar cerita fullnya sih. Ya, oke, karena berhubung narasumbernya sudah bisa dihubungi, langsung aja ya kita panggil Mr. Dom. Halo Mr. Dom. Halo, halo. Hai sobat. Kenalin Dom nih. Dom apa kabar Dom? Ya gini aja, datar. Datar ke bumi. Ya datar kayak ini segitiga bermuda gitu ya. Oh, segitiga bermuda. Lu siapa gue tanya? Oke, teman-teman semua. Jadi cerita lu kan katanya lu pernah didewasakan karena cinta ya? Wah benar sekali ya. Ini kisah cinta yang menurut gue sih kadang bisa untuk gue tahuin sendiri gitu. Mulai dari SMA, kalau kenal kuliah, sampai gue bisa berpikir ke depannya tuh gue punya goals yang pasti gitu kan. Supaya Oke. apa yang gue ucapkan ini bisa terbukti gitu. Oke, stop dulu prolognya. Ini buat teman-teman yang dengerin, mohon maaf nih kalau agak putus-putus soalnya kita juga teleponan ya kan lagi PSBB gini dan dia pun di Bengkulu, gue di Jakarta. Oke, Mr. Dom. Mr. Dom. Halo. Ya, Kop lanjut nih ya. Luwak White Coffee. Halo juga. Kopi nikmat nggak bikin kembung. Oke, Mr. Dom. Udahlah ya. Yup. Oke, jangan kebanyakan bacot. Mari kita simak sama-sama ceritanya dari Mr. Dom. Buat sobat-sobat pendengar Kalimat Singgah nih ya. Ini kisah gue bisa dimulai dari awal masuk pesantren. Itu posisi gue masih SMA. Dimana setiap gue suka sama wanita, terus gue ceritain ke teman gue nih. Yang jadian malah temen gue sama wanita itu. Dan itu Wow. nggak hanya sekali. 4 kali men, lu bayangin 4 kali dan itu kejadiannya sama sampai 4 kali nih men. Kalau dulu ya mungkin gue bakal mikirnya aduh kok gini banget gitu kan, cuman semakin kesini gitu kan banyak hal yang terjadi, gue berpikir kalau masalah yang lalu itu sebenarnya bisa untuk ditertawakan sendiri gitu. Ada lucunya, ada getirnya, ada pahitnya gitu kan, tapi kebanyakan manis sih. Banyakan Karena manis. yang gue kebanyakan manis karena yang gue rasain itu gue nggak bertepuk sebelah tangan loh. Maksud nggak bertepuk sebelah tangan, toh gue cuma mengagumi gitu kan tanpa harus mengungkapkan. Toh semisal gue mengungkapkan bisa jadi gue ditolak gitu kan. Ya begitu. Emang kalau boleh tahu ceritanya kayak gimana nih? Gue jadi penasaran sendiri nih. Ya awalnya nih ya, awal banget nih, cerita awal itu gue suka banget sama teman sekelas gue gitu kan. Dia beda ya, kalau gue pikir ya setiap orang ya kalau suka sama seorang, misal kita suka sama cewek, pasti mikirnya wah cewek ini beda. Nah setiap pria itu pasti ngomong hal yang sama gitu. Yang gue lihat sih dia punya banyak kelebihan gitu kan. Wah apalagi bahasa Arabnya itu gue akuin banget kan. Yang dimana gue sendiri dari sekolah negeri yang tiba-tiba masuk pesantren otomatis ngeblank dong. Ya. Ngeblank, gue nggak tahu. Cuman dia gini, nah wanita ini dia nggak pelit loh berbagi ilmu. Nah menurut gue yang mana para satboy ya, Sad pria boy. yang maksudnya ya para pria yang gampang menaruh hati ke sembarang wanita, hal yang seperti itu udah terlalu istimewa. Akhirnya sukalah gue ya, suka gitu kan. Nah di mana kan pesantren ini kan kita dibagi ya. Oh, Kamar ini itu ini kisah pas lu di pondok pesantren berarti. ya pesantren. Oh, kisah pesantren cinta rock and roll. Yo man. Santri cinta, cinta-cintaan santri nih ala gimana gitu. Oke, lanjut. Ya mulai gue kirim-kiriman surat gitu kan. Ternyata nih ya, kan gue dibagi per kamar itu, gue sebagai ketua kamar ya. Nah, ada wakilnya ceritanya kayak anak kelas 11 itu.
Wakilnya dia. Iya, gue curhat sama dia nih. Kalau gue suka sama ini kan kakak kelasnya gitu. Gue curhat. Anjir, ujung-ujungnya dia yang dapet kan. Parah banget anjir. Oh, berarti lu lewat perantara ya? Tipikal orang yang menyampaikan perasaan lewat orang ketiga. Enggak. Oh, enggak. Gue bukan yang tipe kayak gitu. Gue tipe yang senang bercerita tentang apa yang gue rasain loh. Asik. Terus. Mana kan? Udah ini cerita pesantren lah, udah udah lambat laun, udah mulai gue lupain kan. Terus kalau sekarang gue mikir-mikir ya, lucu juga dulu ya, setiap gue suka sama orang, gue cerita ke teman sendiri, yang dapat teman. Nih ya, gue cerita ke adik kelas, dapat adik kelas, ya, yang macarin orang yang gue suka. Teman sekelas juga, teman sekelas yang memacarin orang yang gue suka. Kakak kelas apalagi, parah banget ya. Oh, tapi lu udah pernah cerita ke tetangga belum? Terus tetangganya yang dapat atau ke guru lu terus guru lu yang dapat? Nah, ini masalahnya. Apa tuh? Ntar gue takutnya kalau gue cerita ke guru gue, ini malah jadi pencabulan kan ceritanya. Wajib. Ya. Di film-film itu. Explicit konten nih. Ya, explicit. 18+ ya. Asik. 18+. Ya. Lanjut. Tetangga lu. Ya, nih jadi gue kasih tau, tetangga gue di samping tuh orang Jawa namanya Bude. Kalau samping kiri orang Bengkulu asli. Kalau depan itu orang Jawa yang tinggal di Bengkulu. Tapi itu penting gak sih? Ya, makanya nggak penting kan. Ya udah kita skip aja. Ya udahan lah ceritanya. Sampai sini aja. Aduh. Oke, lanjut bacot. Sapaan sih? Iya. Nih, udah kan. Bisa dikatakan waktu SMA itu berarti gue ibaratnya cuma mengagumi gitu kan, dan gue nggak bertepuk sebelah tangan, soalnya gue nggak pernah ngungkapin rasa sayang itu loh. Oh, berarti lu kalau suka sama orang lu pendem terus ya? Tergantung orangnya kayak gimana dulu kan. Kalau orang itu yang menurut gue ini bisa nih buat dideketin secara baik atau gimana gitu kan, itu gue bakal kayak ngasih kode gitu kan. Semapur. Pramuka lagi ya. Apa kode biner? Kode biner siap. Kirim di kode PO Box di bawah ini, es krim Vineta. Lanjut ya. Ini tidak disponsori. Lanjut. Yo, lanjut ya. Nah, aduh, gue lupa kan sampai mana tadi. Sampai dia jadi milik orang lain. Ya, kayak gitu. Jadi sekarang ya, gue ingat kayak gitu kan. Ibaratnya flashback lah, lucu aja gitu kan. Gua dulu cepat ngedown lah ngeliat yang kayak gitu. Lanjut lagi nih ya, gue punya juga cerita ini awal-awal pas kuliah. Pas kuliah nih? Ceritanya, ya pas kuliah ini. Lu kuliah doang? Lu kuliah juga ya? Gue kira pesantren doang. Kagak, gue anak TK sebenarnya nih. Gue anak TK yang tiba-tiba kayak exchange gitu kan, tiba-tiba kuliah aja. Oh. Muka gue kan baby face kan. Pantesan lu dipanggilnya bayi gede. Siap. 86. Terus ngomong-ngomong, ini yang pesantren tadi udah selesai nih? Udah selesai lah, ngapain lagi dibahas kan? Oh, udah. Kalau kita bahas pesantren jatuhnya nanti kan kita menggunjing. Buat juga dapat dosa nanti kan dari pimpinan pesantren gue. Lanjut ya. Ini ibaratnya gue ketemu sama orang random gitu kan, orang random yang ketika dia ini bukan dia ini ya, gue sama dia apa lu nih? Gue jadi lu? Ya gue itu gue kan. Jadi siapa lu? Apa dia apa tetangga lu nih? Nah, ini gue bingung, gue siapa sebenarnya. Oke, lanjut. Kenapa nelfon gue nih? Lah, katanya lu mau cerita cinta. Lu mau cerita cinta apa gimana ini? Nih. Ya, lanjut. Ini bukan acara salah sambung ya, mohon maaf. Iya, salah. Iya. Lanjut. Itu awal gua mataf, masih maba. Mataf itu apa mataf? Ospek. Oh, ospek. Gua sekolah di swasta yang Islami ya. Kalau lu mau tahu Islami banget. Nah, makanya namanya mataf. Mantan namanya. Mataf kuping, mataf. Oh, mataf. Hidung lu di mana? Matras. Asyik. Ini lu kalau kayak gini mulu keburu sahur deh. Oh iya, oke, skip. Nggak penting banget sih obrolannya, lanjut. Iya. Ini ya, lu percaya nggak sih sama sesuatu yang lu bahkan nggak pernah kenal dia sama sekali gitu, tiba-tiba deket
jadian. Nah ini yang gue rasain awal-awal pas gue jadi maba. Ceritanya kita ada bikin koreo gitu kan, bikin koreo buat kampus yang nggak punya alma mater. Kampusnya nggak punya alma mater? Alma mater. Kampusnya nggak punya alma mater? Yang nggak punya, kan kampus lu juga. Oh, iya. Nah, iya. skip. Jadi waktu lagi orientasi, yang nggak punya mahasiswanya yang nggak punya alma mater atau jaket kampusnya, itu kenapa tuh? Ya kita karena gue belum dapat ya dulu karena badan gue gede ya, jadi gue nggak dapat bagian, belum dikepak lah katanya kan. Jadi gue disuruh duduk. Ternyata bukan gue doang ya, hampir banyak yang nggak dapet ini alma mater. Oh ya. Terus gue mikir kan, aduh, gue duduk kayak gini gitu kan, mata gue bisulan lagi. Mending gue jalan kan, gue jalan. Pas gue jalan itu, gue ingat banget itu di lorong, gue ngeliat, ya, bisa gue bilang dulu itu seorang yang manis lah gue lihat kan, seorang yang manis. Gue deketin orang random ya, ini orang random ya. Nggak tahu gue, tiba-tiba gue punya keberanian. Tiba-tiba cinta datang. Oh, itu pas lu nyamperin cewek. Pas lu nyamperin cewek itu di lorong, backsoundnya itu ya? Iya. Ya nggak sih, tiba-tiba ada yang nyetel lagu kayak gitu, tiba-tiba cinta datang kepadaku, tapi bohong. Iya. Garing anjing. Lanjut. Iya, aku baru lupa lagi nanti kan. Lanjut ya. Jadi pas gue itu tiba-tiba nih, gue ngerasa gue punya keberanian untuk ngajak ngobrol. Kalau gue tanya kan, ya ini. Gue ingat banget deh. Gue tiba-tiba nyamperin dia, terus tiba-tiba ngomong ke wanita ini, tuh kan, kamu kecapean kan? Kamu sih begadang. Gue bilang kayak gitu ke random orang ini, wanita ini. Dan mungkin untuk yang pertama ya, mungkin wanita ini bilang, wah ini bayi gede dari mana? Ini penculik apa gimana gitu kan? Tapi enggak, responnya bagus. Terus kan karena gue ngeliat dia lesu. Maaf dom, suaranya patah-patah, di pelan-pelan ngomongnya ya. Jadi begini. Jadi waktu dia lagi duduk. Karena ini sampai mana sih ya, tadi? Ketika dia lagi, ya ini nih. Jadi ketika gue lagi duduk, kenapa jadi bilang duduk? Kok gue yang duduk? Ini lu cerita fantasi jadinya? Iya, ini kayak di anime manga gitu kan. Oh ya udah skip. Lanjut. By the way, gue suka One Piece loh. Lu suka nggak? Iya, lanjut. Lanjut. Jadi ketika itu gue samperin kan, gue langsung ngomong tuh kan, kamu jangan begadang, habis nonton bola ya malam tadi. Mungkin dia pas awal ketemu itu dia ngerasa agak risih kan, lah ini siapa, germo dari mana, kok tiba-tiba ngobrol sama gue. Tapi ternyata enggak, responnya bagus. Dia ngangguk aja kan. Terus inisiatif gue ngambilin aqua, minuman botol yang gopean. Minuman botol yang gopean, gue kasih ke dia kan, nih minum. Terus gue beraniin diri nih buat minta nomornya. Ternyata dikasih. Yang serunya lagi, dia sama-sama satu daerah sama gue, sama-sama satu jurusan ternyata, cuma beda prodi. Sama-sama satu fakultas tapi beda prodi. Jurusan sama prodi? Oh iya. Prodi itu jurusan, kambing. Oh, enggak, lu tahu sendiri kan, gue udah libur berapa lama kuliah. Oh ya, maaf. Lanjut. Jadi pas lu tahu, ulang dari situ dah. Jadi satu jurusan. Jadi satu fakultas beda jurusan. Oke, terus gue mikir, waduh, banyak kesamaan ya. Jadi gue mulai ngechat kan. Setelah mataf itu gue ngechat kayak gini. Hai, ini aku, Dom, yang tadi yang gemuk kata gue kan. Gue takutnya kan dia apa gitu kan mikirnya. Iya, gimana dibilang kan. Baru kan gue ngalir terus speak cowok, paham lah ya. By the way, kalau aku ngechat kayak gini, ada yang marah nggak sih? Dia bilang nggak ada. Kata gue kan. Peluang. Jadi gue inget banget itu pas masa orientasi, kita itu dibagi per kelompok. Nah, setiap kelompok itu nampilin bakatnya masing-masing. Terus gue ingat banget itu dia lagi nampilin pengen pentas nari lah. Gue ingat banget. Gue minta temennya nih sama teman gue nih, anak Cijantung ya, buat nganterin gue ke kampus. Wah, itu bocah padahal baru kenal,
mau banget gitu nganterin gue gitu kan. Sampai akhirnya bocah Cijantung ini jadi sahabat gue sih sekarang. Kok malah ngomongin dia sih? Skip. Nah jadi lanjut. Akhirnya di situ tuh gue mulai chatan intens gitu kan. 3 hari gue ajak jalan ke Bordeaux, terus dia cerita kan, sebenarnya aku udah beli kado ulang tahun buat mantan aku. Dia cerita kayak gitu ke gue, cerita kayak gitu. Terus kan gue yang tiba-tiba optimis banget gitu kan, pas dengar cerita dia kayak gitu, gue langsung ngedon kan, anjir kata gue. Terus supaya nggak malu gitu kan, gue bilang ya udah kalau kamu masih sayang, nggak anjing, ih lebay banget sih. Ya udah kalau kamu masih sayang, gue bilang kan, kalau lu masih sayang, udah lu kasih aja. Cuman lu jangan terlihat ini, jangan sampai terlihat cengeng di depan dia. Takutnya lu nanti malah dimainin sama cowok itu, kata gue. Gue ngerasa di sana gue udah jadi Mario Teguh, men. Gue ngerasa kayak, wah, gue bisa menginspirasi banyak orang gitu kan. Padahal dalam hati gue tuh sakit. Itu yang gue rasain. Halo. Iya, halo. Oke, lanjut. Terus kan abis dari sana, ternyata dari kata-kata itu dia ngerasa, wah ini kayaknya ini cowok nih kayaknya benar-benar serius nih sama gue. Mungkin gue mikirnya kayak gitu ya. Mulai situ 3 hari gue udah jalan ke Bordeaux, warteg lah ya. Udah ngobrol dari sana, gue baliknya bingung nih. Aduh, kata gue, apa gue salah ngomong ya nyuruh dia ngejar mantannya lagi. Padahal gue udah terlalu berharap kan. Nah ini nih salahnya nih buat para sobat-sobat yang dengerin Kalimat Singgah. Jangan gampang naruh hati ke orang yang baru kenal, atau mungkin bisa saja orang ini ngasih respon baik ke lu itu karena mikirnya hanya sekedar teman atau karena lu baik gitu kan. Jangan dia ngasih respon baik, lu malah ngasih respon hati gitu kan. Hati yang bermain di sini kan. Itu salah menurut gue ya sekarang. Sampai suatu saat itu gue jadian. Terus nah gue jadiannya cuma 3 minggu doang, men. 3 minggu doang. Nah di sana lu bayangin ya, baru pacaran aja selama 3 minggu itu putus nyambung itu sampai 5 sampai 6 kali loh. Bayangin putus nyambung. Nah gobloknya gue di sini, mungkin gue dulu awalnya terlalu posesif ya. Bukan posesif, gue lebih ke ingin menjaga gitu kan, takut dia kenapa-napa kalau keluyuran malam atau gimana. Itu yang gue rasain dulu. Cuma sekarang gue udah punya visi sendiri, karena gue udah berucap, berarti gue harus nih ini gue cerita untuk masa sekarang ya, yang lalu udahlah yang berlalu gitu kan. Gue sekarang selama di rumah ini gitu kan, ini udah ganti tema lagi nih, udah ganti topik lagi nih. Ganti topik lagi, berarti yang tadi cewek yang udah nembak lu udah putus, udah gitu aja. Ya gitu aja lah, nggak usah diceritain yang sedih-sedih ya. Oh, nggak usah yang sedih-sedih ya. Iya, pokoknya intinya lu jangan terlalu berlebihan ketika suka sama seorang. Takut ya kalau lu terlalu berlebihan, sakit, lu juga sakit banget. Berlebihannya sakit banget gitu, sampai ke psikis kan kan. Berarti ini bukan cerita sedih ya? Ya, bisa dibilang sedih sih. Cuman gue mikirnya cerita yang cerita sedih yang bisa ditertawakan aja sih. Tapi Dom, ini sih kayaknya bukan ceritanya yang sedih. Gua yang dengernya yang sedih, kagak tahu apaan yang dimaksud. Ya, kayak gini lah, namanya juga cowok kan. Kadang nggak tahu apa yang dimaksud gitu kan. Tiba-tiba ceweknya ngomong nggak peka. Terjadi ini di dunia panah ini. Oke, lanjut nih. Jadi yang tadi kita skip. Intinya apa nih? Yang tadi itu, yang di kuliah nih. Kan tadi pesantren udah lama nih, udah lewat nih. Lu udah lulus pesantren, terus lu masuk kuliah, lu jatuh cinta lagi, dan lu terluka lagi. Nah itu kenapa tuh? Terluka karena gue jadi pria yang maksudnya terlalu berpikiran yang enggak, maksudnya terlalu takut berlebih. Pokoknya gitu, maksudnya ketakutan berlebih, paham gak lu? Iya. Ketakutan berlebih. Jadi gue ini sebagai cowok menjaga banget, walaupun dia mikir mungkin gue terlalu protek gitu ya. Gue menjaga, lu jangan keluar malam lah, takut lu kenapa-napa gitu kan. Toh di kawasan tempat gue kuliah itu agak rawan gitu kan. Terus dari sana gue putusin, terus ujung-ujung kan gue nyesel kan. Kenapa? Ini padahal dia ini baik banget loh. Dia jago masak. Terus? Gue sering dibikinin bekal sama dia. Pas puasa? Goblok banget. Lanjut. Gue pernah
Ya, alhamdulillah ya. Nah, gue sering dibikin bekal sama dia. Nah, gue mikir, kenapa wanita sebagai itu dulu pernah disia-siain gitu kan. Cuman sekarang ini ya, kondisi gue sekarang 2020 tanggal 7 Mei, gue merasa jadi orang yang baru ketika gue punya goals dan tujuan-tujuan yang pasti ke depannya gitu. Karena ada hal yang harus gue kejar sekarang. Ada hal yang harus gue kejar dan ada hal yang harus gue buktiin. Oke, skip. Jadi kan tadi lu udah nih yang masalah cerita cinta lu udah kelar nih. Intinya lu sakit hati kan? Sakit hati bisa dibilang sakit hati, bisa dibilang bodoh juga bisa. Ya itu namanya cowok kan, lebih mikirin ke ego gitu kan daripada perasaan. Cuman untuk sekarang sih gue mikirnya ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu, ngapain lagi kan dipikir-pikirin. Oke, lanjut. Sekarang kalau gue mikirin dia, gue nggak bakal maju cuy. Gue nggak bakal maju. Gue Tapi bakal stuck gitu aja. Oke. Lanjut nih, abis kuliah katanya ada cerita lagi apa tuh? Ceritanya posisi ya. Setelah gue putus, banyak banget gue kayak ibaratnya jadi petualang cinta gitu kan. Gue deket sama ini cuman gak jadian. Ibaratnya gue tuh kayak nyari sekedar yang ada kaitan sama gue lah. Gue gak perlu lagi yang namanya sayang-sayangan. Penting WA gue itu ada notif gitu. Paham gak maksudnya? Oh, buat sekedar teman chat lah. Temen chat aja. Mulai dari kampus sebelah, gue punya kampus ujung juga dulu ada, sakit juga ujung-ujungnya. Terus teman satu jurusan juga ada, gitulah. Oke, lanjut. Ya sampai suatu saat gue mikir nih, gara-gara gue terlalu mencari-cari gitu kan, terus wanita yang pernah gue deketin ini ujung-ujungnya ilfil. Nah gara-gara wanita ini ilfil, semua temennya ikut ilfil. Nah jadi gue ngerasa kayak aduh salah lagi gitu kan. Bentar. Pokoknya yang lu lulus kuliah, lu pas abis cerita setelah kuliah. Ya, bentar. Ada tamu, bentar. 2 menit. Gue berujung pada kekecewaan lagi sih. Pada harapan yang ketika gue berharap semuanya itu semu. Makanya di sini gue makin belajar gitu kan. Ketika lu banyak berharap, lu harus siap resiko apapun itu gitu kan. Resikonya entah lu bahagia atau lu bakal sakitnya gitu kan. Cuman dari sini nih cinta yang mendewasakan itu, gue berpikir gue nggak mungkin bisa sampai ke titik ini kalau gue nggak banyak melalui kekecewaan yang tadi gitu kan. Di sini gue bakal mikir, maksudnya saat ini gitu kan, awal gue libur kuliah semester ini udah punya goals gue sendiri, tujuan ke depan Ya, gue. kan tadi udah lu omongin itu, udah lanjut. Ya gitu. Jadi cintanya mana ini? Gue nungguin. Oh iya. Tanya ini kan temanya cinta yang mendewasakan. Ini gue ceritain. Oh oke. Gue nanya nih sekarang ya sama lu. Oke, sekarang bab gue nanya. Jadi nih, setelah lu bercerita panjang lebar tanpa ada arah tujuan, gue mau nanya nih sama lu nih, si Dom ya. Ya gimana nih Min? Min. Makan bang. Ya lanjut. Sebenarnya lu bilang ke gue tuh dewasa karena cinta, itu pada suatu momen apa gitu? Kejadian apa yang buat lu ngerasa gue tuh bisa dewasa karena cinta? Ya ketika gue banyak berharap, terus setiap harapan gue berujung kekecewaan gitu kan. Di sana gue jadi mikir, kalau kita ulang. Ya udah ulang. Tunggu. Bentar. Paling lama gue buat podcast sama lu. Man, jangan ngecek yo. Iko sedang buat podcast. Oke. Lanjut. Jadi gini men, kenapa gue bilang cinta yang mendewasakan, karena dari cinta ini gue dibentuk gitu jadi pribadi yang nggak gampang naruh perasaan ke orang, terus nggak gampang ngebuat janji gitu. Terus gue bisa memilih salah gue yang mana gue tinggalin, yang benar gue lanjutin. Ya yang gue yakinin itu baik kejalanin, tentunya dengan syariat agama ya, dengan syariat agama menurut gue kan. Gue meninggalkan yang buruk-buruk gitu kan. Ya gitu sih, pikiran gue lebih terbuka tentang hal-hal. Kalau untuk berkomitmen itu nggak segampang ucapan gitu, nggak segampang ucapan yang di mulut, nggak segampang ucapan yang keluar dari mulut gitu. Kadang kan kita hanya bisa berucap, tapi membuktikan itu nggak bisa gitu kan, kayak gitu loh. Krik,
hujan di atas genteng. Luwak white Oi, coffee. kopi nikmat nggak bikin kembung. Passwordnya Pak. Oke, jadi kan tadi lu 20 juta rupiah. bisa dibilang itu pelajaran yang bisa lu ambil lah dari cerita cinta lu itu, pengalaman cinta lu ya kan. Benar-benar. Terus untuk saat ini lu udah jatuh cinta lagi atau belum sih? Nah, ini dia pertanyaan yang gue agak hindari sih. Ini gue kasih tau ya. Ya, terserah Gue sih. udah nemuin, nih nggak apa-apa. Sekarang pasti gue udah menemukan yang menurut gue tepat dan bisa merubah segala hal-hal buruk di diri gue gitu. Pasti dan gue yakin. Makanya sekarang kenapa gue bilang tadi jangan dulu gampang berjanji, gampang berucap. Karena takutnya ketika lu berucap tapi nggak sesuai gitu kan. Sekarang alhamdulillah gue udah nemu. Makanya gue bilang gue sekarang punya goals dan tujuan yang tepat. Alhamdulillah dari hal-hal yang kayak gini, yang dulunya maksudnya gue sholat jarang-jarang gitu kan, gue sholat 5 waktu, terus gue menjaga kesehatan badan gitu kan, terus gue mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, di Instagram gitu kan yang live. Nah di sini nih cinta yang mendewasakan juga gitu, cinta yang membuat seorang itu punya tujuan dan menjadi lebih baik. Jadi lu berubah karena cinta nih, karena sekarang lu deket sama orang, jadi lu berubah gitu ya? Enggak, bukan gue dekat karena bukan karena gue dekat sama orang gue berubah. Oh, lu mengharapkan seseorang? Enggak. Dengan karena orang ini gue bakal merubah hal-hal buruk di diri gue. Karena wanita ini gue siap merubah hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Semisal kayak gue begadang lah atau hal-hal yang lain. Karena wanita ini juga gue siap berkomitmen gitu. Tapi lu udah menjalin komitmen? Ini kita Oke, bahas di skip aja itu, di skip aja ya. Iya. Karena itu masalah pribadi. Iya. Jadi- ini bukan masalah pribadi, ini Jadi kalau disebut masalah enggak lah. ya Nih, oke, skip. kalau disebut masalah enggak. Ini malah sebuah proses pembuktian gitu. Kayak gitu sih. Gue dapet sih poinnya nih, gue bacain ya. Kalau gue menyimak cerita lu yang tadi nih, walaupun sedikit abstrak, Iya. dikiasinya begini ya, seumpamanya segala rencana yang telah aku susun rapi terpaksa hancur hanya karena hal-hal bodoh. Mengira kamu yang datang untuk membuat aku pulih. Dan hingga akhirnya aku tersadar dan aku kembali belajar dari cinta untuk menjadi dewasa. Mantap. Bisa dibilang kayak gitu. Cuman harus lu tamain ya. Dan sekarang ketika aku lagi anjir, dan sekarang ketika gue menemukan pelabuhan ya, pelabuhan. Di sana gue bukan lagi berharap, tapi gue harus memantaskan untuk orang yang gue labuhi. Oke, bisa. Berarti lu pernah dibuat jatuh terlalu jauh sama cinta ya? Sampai akhirnya lu berhasil dibuat dewasa tanpa lu duga gitu, tanpa lu kira. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Gue siap berbagi nih, pandangan-pandangan gue. Ada dua pertanyaan lagi nih, ada dua pertanyaan. Untuk kedepannya nih, hal apa sih yang udah lu persiapkan supaya kalau lu jatuh cinta lagi, lu harus ngapain? Bukan, nggak bisa dibilang, maksudnya ini bukan karena gue jatuh cinta lagi, ini gue karena lebih berkomitmen dan rasa sayang gitu. Anjay. Gue berkomitmen dan rasa sayang. Gue udah berkomitmen setelah, maksudnya gue bakal nyelesain studi gue gitu kan, punya pekerjaan yang mapan, penghasilan cukup, terus akhlak yang mampu membimbing makmum gue nanti gitu. Makmunmu berapa banyak? Satu aja. Oh, satu. Dan nggak nambah. Oke, lanjut ya. Iya, lanjut. Terakhir ini ada nggak sih kesan atau pesan dari perjalanan kisah hidup percintaan lu itu yang sekiranya nih bisa dibagikan ke sobat semua yang mendengarkan? Ya mungkin dari yang gue ceritain tadi abstrak, terus yang kayak loncat-loncat gitu ceritanya. Cuman yang mesti diambil gitu untuk sobat-sobat yang mendengar, jangan cepat menaruh perasaan pada seorang karena berpikir orang itu timbal baliknya ke kita baik gitu. Belum tentu yang dipikirnya sama. Mungkin yang dipikirkan, wah karena ini teman, jadi gue harus bersikap baik gitu. Nah, salahnya di sini kita nih sebagai sobat-sobat yang mendengarkan, kita gampang naruh kepercayaan dan hati gitu kan. Terus satu lagi, ketika lu udah mengusahakan segala upaya gitu kan, mulai dari waktu, duit, atau hal yang lain, tapi ketika lu tiba-tiba lu dikecewakan, percayalah itu jalan untuk mendewasakan gitu. Jalan yang mendewasakan. Kayak gitu sih. Oke.
Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Bentar, gue cari dulu ya. Gue ingat-ingat dulu. Buat mantan mertua lu kali. Mantan Nggak ada calon mantan mertua, mertua. men. Nggak Nggak ada ya? ada. Intinya sekarang ya, ketika nih lu bangkit dari keterpurukan gitu kan, terus lu menemukan orang yang menurut lu tepat, lu jangan jangan gampang ngedown baperan ketika orang ini timbal baliknya belum baik tuh. Siapa tahu ada hal lain di balik sifat cueknya atau gimana gitu kan. Karena di sini seorang pria ini dituntun untuk berkomitmen dan membuktikan gitu. Ini gue belajar dari Ustadz Felix Jawa. Anjay. Seorang pria jangan gampang cepat berkomitmen terus membuat janji. Kalau dirasa emang pantas wanita ini untuk bisa mendampingi gitu, itu wajib lo kejar. Tapi dengan cara syariat Islam, menurut gue kayak gitu. Asik. Udah nih. Apa ada yang pengen ditanya lagi nggak? Tapi untuk sekarang nih, berarti lu emang udah bener-bener nggak menjalani hubungan kan, hanya berusaha untuk berkomitmen. Dibilang nggak berhubungan juga nggak, tapi berkomitmen itu pasti. Karena yang sekarang yang gue jalanin itu mempengaruhi kehidupan baik gue di masa depan. Cek. Bentar, gue lagi mikir. Papa telepon. Halo om, si papa bilang nggak ada. Oke. Lalalala. Oke, teruntuk Dom dan mungkin semua yang mendengarkan nih ya. Setelah gue mendengarkan cerita tidak jelas ini, ya walaupun ada sedihnya sih karena gue nggak bisa nangkep, gue dapat poinnya. Teruntuk kalian semua, jangan terlalu mudah untuk jatuh cinta. Karena kalian juga tidak tahu kapan kalian akan terluka. Sebab persoalan cinta bukan hanya berisi hal-hal bahagia. Karena di dalam cinta ada sebuah luka dan bahagia. Ya, nggak jelas. ulang. Oke ya, setelah panjang lebar ngobrol, gue ada kalimat nggak jelas juga nih buat penutup. Teruntuk kalian semua yang sedang merasakan jatuh cinta. Teruntuk kalian semua yang terlalu mudah untuk jatuh cinta. Semoga kalian lekas kembali mendapatkan bahagia. Jangan hanya mendapatkan luka. Terus terakhir, terima kasih untuk cinta yang telah banyak mengajarkan aku tentang bagaimana cara untuk menerima, melepaskan, dan mengikhlaskan. Hingga akhirnya, aku dapat menjadi dewasa karena cinta. Oke, terima kasih Mr. Dom yang udah mau buat podcast, teleponan sama gue nih, ngobrol ngalur ngidul nggak jelas. Iya, sama-sama. Apa sih yang enggak gitu kan untuk berbagi cerita cinta ke kaula muda yang mendengarkan dari follower Kalimat Singgah gitu kan. Oke sobat, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you next time. Yo men,